Kalau boleh tahu ya kan Bapak akhirnya memilih rumah yang di Kasar ini kan ya. Itu Pertimbangannya. pertimbangannya tuh apa? Atau ada kayak karena indikatornya apa gitu yang bisa, oh ini bakal bagus nih ke depannya berapa tahun ke Oke. depan? Gitu. Kalau waktu itu karena kebutuhan pokok ya. Jadi karena udah punya anak saya udah mulai besar. Waktu itu Mikael udah mulai 3 tahunan. Jadi akhirnya kita mutusin pindah karena kebutuhan. Dari rumah 90 meter tanahnya menjadi 180. Dari kamar tadinya 2, walaupun ada tingkat sudah. Akhirnya pindah ke sini yang standarnya aja 3 kamar. Jadi karena kebutuhan. Kedua, kenapa milihnya di daerah sini, sektor 9 misalnya. Karena waktu itu ceritanya dari salesnya dikasih peta, wah ini tol akan keluar di sini. Kita setengah bercandain, iya tahun berapa puluh tahun yang akan datang gitu ya. Tapi ternyata betul juga gitu loh. Ya kembali lagi karena nama besar Ciputra kali ya waktu itu ya, Pak Ci. Sehingga kita percaya. Dan banyak orang memang salah satunya brandingnya Pak Ci yang begitu kuat ya. Terus waktu itu Bintaro 1, 2, 3, 4, 5 udah terbukti jalan dan bagus. BSD belum ada waktu itu. Kita nggak kepikir mau beli di BSD saat itu karena jauh banget dan tol belum ada. Benar. Kalau sekarang ini kita bisa mikir ulang, sekarang saya tahu kalau saya mesti milih, kenapa milih satu tempat tertentu, selalu kita mulai dengan potential growth. Jadi dari angka rupiah sekian menjadi rupiah sekian rumah ya misalnya. Jadi satu rumah yang kita beli misalnya 300 juta hari ini, kapan dia bisa double? Kapan dia menjadi 1,5 M misalnya, 2 kali lipat berarti 600 misalnya. Dalam tempo 5 tahun, 7 tahun, kalau saya ngitungnya supaya gampang gitu. Nah, salah satu yang menentukan kecepatan dia naik berlipat kali ganda itu adalah potential growth tadi. Jadi ketika pertumbuhan yang ditentukan oleh salah satunya pertumbuhan penduduk sama infrastruktur, tol, KRL, apalagi listrik, telepon, digital kabel itu, fiber optik, atau wifi ini ya komunikasi untuk digital ya. Itu ya akan membuat satu kawasan naik terus ya, kayak misalnya Bintaro BSD kan sangat hebat banget naiknya karena tolnya berapa banyak tol, kereta apinya begitu keren banget. Bintaro terakhir kemarin waktu saya naik kereta itu saya naik dari Serpong sengaja, saya naik kendaraan umum ke Serpong ngerasain gitu ya. Saya lihat di sini udah keren banget nih Bintaro Essence ya, Bintaro Essence keren banget loh. Pada itu kan ada Oceanarium ya sekarang. Nah contohnya kayak gitu, itu gimana nggak bikin naik gitu. BSD juga sama pertumbuhan gitu. Jadi dan jenis manusia kayak apa yang pindah ke satu area itu penting, karena yang pindah ke daerah Bintaro BSD ke Tangerang Selatan Kabupaten pada umumnya, khususnya developer besar ini, kebanyakan knowledge worker sama pengusaha, jadi profesional. Bintaro dari dulu udah profesional kan, yang masuk artis profesional atau apa. Nah, secara umum kalau jenis orang yang masuk memang pegawai, dibanding daerah-daerah tertentu mungkin lebih ke orang misalnya di pabrik atau apa, ini tidak menghilangkan, maksudnya bukan soal kelas sosial atau apa, tapi di mana jenis penduduknya adalah middle, maksudnya umurnya sekalian-kalian gini, umur anak-anak muda kan, milenial, plus kerjaannya apa gitu loh. Nah di Bintaro BSD, Tangerang Selatan Kabupaten sangat middle class ke atas kalau soal itu, sehingga ada universitas, ada IT company, ada apartemen bagus, ada banyak kampus bagus sekali, sehingga beda kalau ke daerah pabrik, beda lagi gitu ya. Saya nggak gitu familiar kalau pabrik kayak apa, tapi itu akan jadi pilihan kita lah. Iya Pak Aloy, itu kan pengalaman Bapak kan selama waktu pas beli rumah yang pertama ya dengan developer ya Pak ya. Nah kalau misalnya case-nya ini kita ada yang mau beli pertama kali tapi rumah second, rumah bekas gitu Pak. Iya, itu mesti lebih hati-hati ya. Nah itu bahayanya gimana, terus kita supaya amannya tuh gimana ya Pak? Iya. Secara umum rumah baru di developer yang terpercaya itu lebih aman daripada rumah bekas
dimanapun gitu ya. Tapi rumah bekas, rumah secondary, kalau di dalam developer yang bisa dipercaya, yang udah mapan, itu lebih aman dibandingkan rumah bekas, rumah secondary yang di luar developer. Jadi pada prinsipnya tanah properti itu kalau di dalam developer besar, ya udah 70% aman lah. Kecuali apartemen ya. Karena kalau apartemen mau itu developer besar atau apapun itu, di lokasi yang bagus pun kalau nggak jadi ya nol. Kita cuma bayar doang, nggak menikmati apa-apa. Sedangkan kalau tanah, kalau dia rumah baru bisa nggak kelar juga, unlanded ya. Sedangkan kalau dia rumah bekas, secondary, keuntungannya kamu udah bisa lihat rumahnya. Oh ini rumah, misalnya di Bintaro atau di BSD atau di Alam Sutra. Udah kelihatan rumahnya, udah jelas barangnya ada. Suratnya tinggal mesti dicek, penjualnya mesti. Nah siapa yang harus didatangi pertama kali? Pada umumnya orang itu datang lihat di papan, apa tuh namanya itu istilahnya, dijual atau apa, iklan. Atau kalau sekarang online dia cek. Tapi siapa yang sebenarnya bisa mendampingi dia secara benar dari sejak awal? Harusnya orang yang bisa independen, ada di pihaknya pembeli. Nah selama ini ekosistemnya tuh nggak terlalu ke arah sana karena memang ada banyak agent yang bisa dipercaya, ada sales developer yang bisa dipercaya, ada orang bank juga. Tapi kalau dilihat secara umum bisa terjadi beda kepentingan. Kan namanya orang jualan mesti cepat. Walaupun dia nggak nipu gitu ya, apalagi kalau yang memang penipu. Tapi kalau normalnya aja dia pasti kepentingannya adalah jualan cepat. Sedangkan si pembeli harusnya berkepentingan untuk dari sisi aman. Iya benar. Ini aman nggak sih secara hukum, aman nggak? Banjir apa enggak? Terus sengketa apa enggak? Atau ada apa nih? Nah ini ada apa dan lain-lain, ini segala kekhawatiran ini biasanya akan lebih objektif kalau dia punya, nah ini nggak ada, mesti kemana gitu ya, kebanyakan ke kita, ke notaris. Tapi ketemu notaris kan udah telat. Ketemu notaris itu di seluruh mata rantai orang jual beli adalah yang terakhir. Yang pertama dia ketemu ya si papan itu, entah itu for sale by owner, saya pembeli, penjual, kontak nomor telepon itu, atau itu agent, atau itu developer kalau rumah baru. Pada waktu dia ketemu notaris itu sudah terlanjur kasih DP, udah terlanjur kasih banyak banget duit. Baru hari ini aja kita ada semacam kayak orang yang udah kejeblos itu, uang mukanya sampai 150 juta dari transaksi 1 miliar lebih. Dan ternyata ada problem besar gitu loh, penjualnya bermasalah tapi uangnya udah keluar. Nah untungnya agentnya baik gitu ya, maksudnya integritasnya bagus, jujur gitu ya, sehingga pada waktu menjelang mau transaksi dia ngasih tahu bahwa sebenarnya penjualnya ada problem, sehingga bisa di hold. Tapi itu 1 banding berapa ya, orang kayak gitu nggak banyak terus terang. Karena tapi kembali lagi secara umum agent yang baik pasti akan juga memikirkan kepentingan pembeli gitu. Sedangkan kalau notaris secara umum dia memang disumpah untuk tidak memihak. Jadi sumpah jabatannya memang nggak boleh memihak gitu. Sehingga kita kalau ada apa-apa selalu berusaha netral di tengah, tidak memihak, mandiri. Terus kalau ada transaksi, ketidakberpihakan kita itu menguntungkan proses transaksi, terutama pembeli kebanyakan karena dia ngeluarin duit kan. Iya benar. Walaupun zaman sekarang yang ditipu juga ada penjual. Jadi dengan adanya notaris yang kompeten, yang memang ada di wilayah itu mengamankan transaksi sebenarnya untuk kedua belah pihak, penjual maupun pembeli, terutama pembeli. Berikutnya lagi bank yang harus diamankan, karena bank ngeluarin duit kalau KPR. Tapi bank itu cukup terlindungi karena di dalamnya orang ahli, dan mereka kan kredit rumah kan tiap saat. Sering ya. Sering. Jadi memang kerjaannya, sedangkan pembeli kan enggak. Pembeli paling seumur hidup 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi saya sih sangat merekomen untuk ya teman-teman yang lihat ini ya datanglah ke notaris yang setempat ya. Itu menurut saya cukup. Cuman nggak umum, nggak wajar gitu loh. Orang belum sampai mau tanda tangan akte ngapain datang ke notaris gitu. Jadi ya mungkin mudah-mudahan pembelirumah.com bisa nanti ngasih informasi seperti itu supaya orang di awal bisa tahu mesti kemana sih. Ya prinsipnya bukan how tapi who itu lebih penting, siapa itu lebih penting dari bagaimana.
Jadi dari titik sebelum kita DP malahan ya Pak ya. Sebenarnya baru mau beli, sebenarnya. baru kita langsung konsultasi gitu ya Pak. Jadi kayak orang ngelihat iklan datang ya boleh aja, dia telepon boleh. Tapi begitu udah mau keluarin duit, sebenarnya udah mau keluarin waktu aja udah harusnya hati-hati gitu loh. Karena waktu sama dengan uang kan. Iya Bang. Wah, pengalaman dari Bapak ini ya benar-benar bermanfaat banget. Daging Pak. Daging itu apa maksudnya? Daging maksudnya tuh benar-benar gigit gitu. Full daging. Gitu isinya. Istilah apa tuh ya? Istilah ini YouTuber banget ya. Berdaging. Oke. Semoga dagingnya nggak bikin sakit perut ya. Enggak dong. Ini bermanfaat banget kok. Bikin ngenyangin gitu kan. Jadi otak kita tuh lebih banyak wawasan. Semoga berguna ya buat anak-anak seumuran kalian ya, milenial ya. Pak, mungkin ada tips kali ya, pesen-pesen kalau misalnya Bapak nih melihat Bapak yang berapa tahun yang lalu, Bapak akan memberikan pesan apa gitu loh Pak? Bertobatlah sebelum terlambat. Nah, jadi gini, kalau beli rumah itu, karena rumah apalagi bukan buat investment ya, rumah buat tinggalin. Iya. Itu tuh adalah kayak nasib orang, bener-bener ditentukan di situ. Tetangga kita siapa, rumahnya di mana, akan naik apa enggak. Tapi kalau naik sih lupakan deh ya. Tapi kita bisa ketemu orang jahat atau orang baik di sekeliling itu. Jadi mesti sembahyang sih menurut pengalaman. Karena kita kan ngadepin suami istri ini puluhan, ya 20-30 ribu suami istri yang kita udah hadepin. Jadi polanya sama. Kita lihat nih yang dulu ketemu saya masih muda, waktu pertama kali beli rumah pertama mereka, terus nambah terus. Polanya sama, kalau mereka rukun, terus selalu dapat rumah yang lebih baik. Kalau rukun ya. Kalau mulai ribut, mulai aneh-aneh, ya meretelin itu semua propertinya. Jadi untuk saya sendiri, ya itu pengalamannya gitu. Aduh, seandainya saya dulu lebih baik lagi, mungkin secara ekonomi akan lebih baik ya. Tidak terlepas antara masalah spiritual, masalah duit, sama masalah suami istri psikologis kan nyambung ya. Itu apapun agamanya itu. Nggak bisa dipisahkan. Bener nggak? Bener sih, betul Pak. Ya. Jadi kalau kita lebih damai, jalannya enak ya Pak ya. Iya. Karena walaupun seandainya baru bisa beli rumah kecil atau ngontrak pun kan happy. Dibanding dia misalnya denger YouTube kayak gini, wah gue besok mau nekat mau minjem siapa gitu ya, pinjol gitu buat bayar DP gitu kan, sinting banget. Jadi jangan sampai gitu. Tidak. Yang paling penting rukunnya dulu. Baru nanti knowledge-nya, pengetahuannya kayak gini kan, orang dengerin konten-konten kayak gini. Dan kita berharap, saya sih sangat berharap PR.com ini bisa menjadi corong buat mengedukasi pembeli awam. Itu harapan saya, semoga begitu ya. Iya, makasih ya Pak Aloysius sudah mau sharing-sharing sama kita. Ini benar-benar bisa jadi inspirasi buat kita semoga nih, gitu para ya. pro-love juga ini. Semoga. Karena kalau orang ngerti hal kayak gini, dia akan secara finansial lebih melek. Lebih, bukan hanya melek properti, tapi secara finansial akan melek sehingga dia makin tidak terjebak dalam hutang, tidak terjebak dalam red race ya, red race kayak balapan tikus gitu ya. Gaji sekian, habis sekian, gaji sekian. Gali tutup lubang ya Pak ya jatuhnya. Iya, gali lubang, tutup lubang, kuburan itu. Oke. Ya, semoga nanti diundang lagi ya. Iya, boleh Pak, nanti kalau misalnya next konten kita bisa ngundang-ngundang Bapak lagi ya. Thank you, terima kasih banyak. Iya, makasih loh Pak Aloysius. Thank you. Nah, itu dia ya Pro-Love, pengalaman dari Pak Aloysius, sharing-sharingnya, semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, gimana nih Pro-Love? Kalian udah mulai berencana nih untuk beli rumah impian kalian belum gitu? Nah, kalau untuk teman-teman Pro-Love ini yang punya pengalaman seperti Pak Aloysius tadi, atau kalian punya pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nah, ingat juga untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengikuti semua video update dari kita. Karena akan ada tamu-tamu menarik lainnya yang akan bisa menambah inspirasi kita semua nih, Pro-Love. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.